Minang masalahnya tadi. Ya, tapi kan bukan berarti salah gimana? Maknya pakai bahasa Minang. Gimana? Iya, gak apa aja bu. Tak pikir pakai, enggak dia pakai bahasa Gue udah Minang. ngebayangin itu dia ngomong anak atas anak bawah itu di kampungnya dia. Iya, gue Udah. pikir juga gitu. Padahal bener-bener terus kan muntahannya tuh kan melebar kemana-mana. Bapaknya begini. Iya. Begitu. Luar biasa. Hari ini gue tuh ditemenin sama dua uhti. Cewek-cewek sih sebenarnya. Ukti cewek Novel. Oh iya. Ukti cewek. Oh iya, cewek. Salah ya. Kita mau bahas tentang namanya cerita masa lalu atau nostalgianya Ramadan. Kalau gue dulu Ramadan kebiasaannya tuh waktu kecil ngapain ya? Bantuin mak dagang sih. Oh di pinggir jalan. Enggak, lebih di rumah, ada pesanan aja. Oh Kayak gitu. Gojek di tempat lo. Nggak ada, rumah gue kampung. Iya. Jangan bawa Depok dong. Sedih tau gue kalau Depok. Nah, gue tuh waktu dulu pas waktu umur berapa ya? Umur SD kayaknya deh. Umur SD. Umur SD. Umur SD tuh berapa sih? 7-8 tahun. 7, Enggak juga sih. 9 tahun. 9, 10. Berarti kelas 3. Kelas 3 SD. 9. Jadi gua dikasih setiap Ramadan tuh ada nih, ada apa? Yang buku tuh. Oh iya, buku-buku Buku Buat apa di namanya? checklist. Iya. Misalnya lo sholat zuhur, Nah, checklist. itu apa namanya? Ngasih apa enggak? Aduh. Gua juga Lupa. lupa. Namanya apa ya, Rip? Ingat nggak? Apa ya? Yang ngurusin kegiatan Ramadan itu, Rip. Iya tahu. Pas sholat raweh, temen gue emang bocahnya usil banget. Terus? Buku gue diambil nih, set. Abang-abangan gue lah, abang-abangan gue di kampung. Terus diambil, set. Dia megang pulpen gue, jadi gue jadi satu. Ditanda tanganin lah terus semuanya. Itu, wah kacau sih kata gue. Akhirnya setiap, kan gue masuk dulu pas kelas 3 tuh pas zamannya almarhum, presidennya almarhum Abdurrahman Wahid. Pak Gus Dur. Jadi iya. ngerasain sempet libur tuh lumayan lama. Nah, itu pas anlat diperiksa sama guru agama gue. Kenapa itu, Pep? Kok ditipekin? Gue alasannya Pak Ustadznya kayak enakan tanda tangan, Pak, gitu kan. Oh, jadi nggak lucu kan tuh jadi. Kalau dari Mbak Dini apa, Mbak? Kalau gue waktu SD, jadi tuh gue tuh kan sahur jam 3-an gitu kan ya. Terus gue setengah 3 tuh gue udah keluar. Ngapain, udah Mbak? keluar buat main sama temen-temen, sama anak geng. Beda Iya, nih, orang beda. bangunin sahur. Jangan ngomong kalau perang Abis sahur itu, sekalian nih. Nah, terus abis itu gue kan gue punya geng kan, namanya dulu zaman SD kan ada anak Iya. geng tuh. Ada 6 orang tuh segeng gue tuh. Cewek semua tuh? Cewek Oh, semua. cewek semua. Terus? Tol juga nih cewek ya. Terus? Iya, terus Iya. abis itu ya udah tuh gue panggilin tuh tetangga-tetangga sekitar deket-deket rumah aja kan. Itu kan manggilin buat apa? Makan di tempat lu? Buat bangun sahur. Oh, bangun Mas. sahur. Bikin makan tempat lu. Ya ada aja ya. Enggak, kayak kali kan emaknya bikin makanan banyak ya kan. Makanan banyak Enggak terus dong. tiba-tiba, ayo sini Terus ayo gitu gue kan. nampungnya enggak dong. Oh. Terus akhirnya kan gue bangunin sahur tuh orang-orang dekat-dekat rumah. Nah, abis itu gue bukannya kita kan pada sore, gue sama temen-temen tuh malah main Terus? main petas-petasan. Terus abis itu gue main benteng gitu loh. Akhirnya gue dimarahin sama mama gue. Itu Oh. masih sahur. Itu masih jam 3. Orang-orang pada sahur gue main kan. Waduh. Terus abis itu gue diomelin kan pakai bahasa Minang gitu lah. Pakai bahasa Minang. Gimana coba gimana? Iya. Nah, Apa? Aduh, lupa. Nah, pulang lah gitu, sahur lah nah gitu kan. Ah. Terus habis itu kira gue diomelin tuh kan orang-orang pada sahur, kau tuh main di lapangan, pulanglah kau anak gadis gitu kan, maksudnya anak cewek Anak gitu cewek. kan, ya anak cewek kok jam subuh kok main gitu, gue diomelin terus gue nggak mau kan, akhirnya gue tetap main petas-petasan lah, main apa tuh, akhirnya gue punya musuh tuh mas dulu. Apa tuh yang sinetron SCTV? Apa sinetron apa tuh yang gangster tuh?
Anak jalanan. Anak jalanan itu ya. Ya udah tuh Ini kan udah ini influencer anak jalanan nih. Iya. Masya emang Allah. agak bandel sih Nah, dulu waktu terus? SD. Gue punya musuh tuh anak geng lain kan. Gue kan di kampung bawah tuh. Ada anak geng atas tuh. Jadi dia tuh kayak Jadi kampung ngajak- atas tuh, kampung bawah sama kampung atas. Iya, habis itu dia ngajakin berantem gitu kan. Gin, gak usah ini lah. Berantem? Iya, gue ngajakin berantem. Wih, gila. Itu Kacau sih. itu berantemnya gimana? Berantemnya kayak biasa sih cewek gimana sih? Adu bacot gitu ya? Iya, ada adu bacot. Pikir adu tampol ya. Enggak, ada Itu ya. bacot. Terus Ya udahlah, gue apa lo ngapain lo anak atas lo gitu kan, kata gue gitu. Terus ya lo anak bawah ngapain lo gitu-gitu berantem gitu. Ya udah, mak gue datang, gue disuruh pulang. Itu jam 3:30. setengah Akhirnya empat. gue pulang. Akhirnya nggak sahur juga. Akhirnya gue soalnya buru-buru. Oh, Iya itu sahur kalau dulu. misalkan lu bangunin sahur. Sahurnya jam berapa Kak Dini? Ya itu jam 3:30 setengah 4 lewatan. Oh, berarti main dulu bangunin orang sahur. Bangunin, dulu. jadi gue tuh niatnya tuh bangunin orang, terus tuh gue main. Ya udah, pas udah mendekati imsak gue baru sahur. Tapi Kayak gitu sahur deh. tempatnya dia tuh lebih lama. Jadi Oh, iya. tuh mendekatin subuhnya udah mau, kalau misalnya jam 5 berarti setengah 5 tuh baru imsak berarti. Kan lu masih di Padang kan? Itu di Bekasi. Mikir. Maknya pakai bahasa Minang masalahnya tadi. Ya, tapi kan bukan berarti salah kan berarti. Maknya pakai bahasa Minang. Gimana? Iya, gak apa lanjut bu. Tak pikir pakai, enggak dia pakai bahasa Gue udah Minang. ngebayangin itu dia ngomong anak atas anak bawah. Oh, itu di kampungnya dia. Iya, tuh. gue Udah, pikir juga gitu. Padahal. Enggak, Makanya gue mengklarifikasi bahwa waktunya lebih lama nih, lebih Iya. aman. Ternyata bener planet lain. Masih di Terus Bekasi. akhirnya? Ya udah, akhirnya jam 4-an udah mendekati imsak tuh baru sahur. Berarti lu nggak jadi bangunin orang sahur tuh? Jadi kan awal-awal. Oh iya. Terus Habis itu soal tiga udah berantem? bangun. Oh. Bangunin bu bangun, kita sama anak geng dulu. Wih. Sahur-sahur Bu, gitu. bangun bu, bangun. Itu gue main dulu dah. Emang lu Jakarta bagian barat kan? Dari kecil Iya. kan? Iya sih dari kecil udah di Jakarta. Cuma Oh. gue aslinya lahirnya di Brebes Bang Pep. Oh, bocah ngapak ya. Iya betul. Coba Bocah gimana, ngapak ya. Itu tuh. Kan itu Iya record. tetangga gue. Oh itu di record. Itu di record itu. Itu siapa? Gua nggak tahu. Itu Mas Dapir. Oh, bocah ngapak juga. Iya. Iya. Nasi gitu ntar ya. Iya. kan? Serius. Mas Ayo. Dapir kan nyapa kan? Iya. Kalau gua tuh malah yang bangornya itu kebanyakan cowok, Cok. Cewek tuh kalem, ya kan. Nih, apa ya buka puasa nih, set. Wah, udah Pak. Nih, ada lagi kampungan gua tuh kebiasaan satu musola di kampung gua itu rame di minggu pertama. Wah, itu kacau Oh, sih. iya, bener sih. Sampai ngeblok jalanan. Itu ada mobil tahu nih, niatnya mau ke atas. Jadi pabriknya ada di bawah tuh, pabrik tahunya ada di bawah. Heeh. Mau naik ke atas, udah isi tahu, mundur lagi gara-gara itu. Nah, terus udah gitu yang lucunya adalah rebutan tempat. Jadi mereka nih habis sahur, habis buka tuh gelas jadah. Orangnya mah nggak tahu kemana, yang penting sejadah dulu, taruh. Anjir. Sampai gue pas waktu SD, ya udah tuh buku apa sih namanya ya? Pokoknya isinya amal-amal gitu kan, ada sholat Amal. apa enggak, ngaji gitu gak sih? Guru gue berarti malaikat dong ya? Enggak, buku itu kan. Iya. Apa sih namanya ya? Ya pokoknya Ramadan itulah. Nah itu Agenda gitu. Agenda Ramadan. Agenda Ramadan. Masya Ya Allah. Allah. Iya tuh. Nah, cuman gue pertanyaan gue, di agenda Ramadan itu kan ada tulisan sholat Jumat nih. Heeh. Nah kalau yang cewek ngisinya apa? Agenda Ramadan. Itu mah yang bisa kita checklist doang gak sih? Iya, itu yang bisa kita checklist doang, Bang Pep. Oh. Kalau misalkan lu sholat nih zuhur, Hmm. checklist. Iya, Terus betul. selanjutnya udah masuk asar, lu udah sholat checklist. Sampai dulu tuh gue ngerjain ya karena Jumatan gue selalu bercanda. Akhirnya gue nggak ketemu tuh sama yang ceramahnya dan gue juga segan masjid gede soalnya kan. Terus, Akhirnya gue tanda tangan sendiri. tapi dulu gue juga gitu tau. Iya, mau gimana? Gue diajarin temen gue soalnya ditandatanganin. Soalnya itu jadi nilai ukur gak sih buat apa mata pelajaran agama Iya, ya kan? iya, Kalau kita tambahan. nggak ngisi, Iya. kita nggak dapat nilai gitu nggak? Benar, Ya kan? buat nilai Makanya tambahan. mau nggak mau kita kan jadi bohong gitu. Iya, itu bikin kita jadi bohong sih benar. Dulu waktu gue masuk pesantren juga gitu, Bang. Lu sempat pesantren? Iya. Kapan lu? Itu waktu lulus SD tuh yang nyuruh sama gue sih. Masuk pesantren. Sama sih di pesantren juga kayak gitu, cuma di pesantren bedanya bukan sholat, tapi
kalau misalkan lu udah Tadarusan. khatam Quran dalam 30 hari itu, ntar lu bakal dikasih hadiah. Oh iya tahu gue tahu. Ah, lu pesantren mana nih? Di daerah Sepatan, Tangerang, Darul Mutakin. Yang Cikupa, sononya lagi kalau nggak salah. Oh. Ibu nggak tahu tuh sononya lagi. Lu ada hatam berarti? Ada apa? Hatam Quran. Sebenarnya tuh gue bohong. Jangan dicontoh kawan-kawan. Ini masalahnya Quran. Gue gak berani ikutan. Gue awalnya rajin, Bang Pet, rajin. Gue rajin kan baca Quran tuh sampai juz ke 6 apa 7 gue udah mulai males banget karena waktu itu udah mulai sakit-sakitan juga kan. Terus ya udah gue bacanya kadang golongkat Terus? gitu sampai 30 juz. Insya Allah. Gini amat nih orangnya aku. Akhirnya gue dapet tadi ya. Hadiahnya apa ya? Apa tuh hadiahnya? PS. Bukan lagi Oh. lah. Kan gue bukan tahfiz. Apa Quran? Bukan Quran. Apa? Coklat. Tadi dulu. Oh iya dulu. Ya namanya tebak-tebakan kan. Gue lupa. Ini buku jurnal kayak diary gitu lah. Oh. Udah itu sama pulpen kayaknya deh sepak. Gue pikir dapat PS gitu kan. Iya, gue juga sebenarnya agak nyesel sih kenapa gue bohong gitu. Sedangkan yang gue dapetin itu doang. Aduh ya Tapi itu Allah. bikin kita jadi bohong nggak sih kalau ada kayak gitu? Maksudnya? Bohong gimana lu? Iyalah, bikin. Tertekan. Iya, tertekan. Enggak lah. Iya, tertekan. Janganlah. Jangan jadiin bohong lah. Kenapa lu dibikin beban? Gua enjoy aja kalau nggak kerjaan ya udah selesai. Ya namanya pesantren kan, gue baru masuk pesantren dan baru kali itu kalau orang udah bisa bener sih benar bisa baca Quran sampai dalam 30 hari itu gue ngerasa kayaknya buset nih pesantren kayak mengapresiasi orang yang kayak gitu banget Nih, gitu. gue nanya sama lu masuk pesantren itu di kemauan lo atau dijeblosin? Dijeblosin. Oke. Makanya Jelas. gue keluarnya kan Cabut lu ya? Masya Allah, enggak, jauh. nah, ya Allah. Tapi lulus? Enggak. 2 tahun? Enggak. 9 bulan. Masya Allah, ya Allah. Enggak apa-apa setidaknya udah ini. Enggak dong, SMP dong. Iya maksudnya SMP. belum ya namanya masih labil. Iya. Tapi Gue tuh waktu itu Eh, mindset gue tuh masih pengen main gitu loh. main sama Ya geng lu wajar tuh? sih. Hah? Masih main sama geng lu tuh? Masih dong. Oh, gila. Main petasan nggak? Madol puasa. Woi. Main petasan nggak, Bang? Tahu Bang Fer. Lu nggak usah bohong. Wah, Dia itu pasti kacau sih. madol sih dia ya. Gua kok madol sih, geng banget anjir. Ya. Itu pernah. Jadi pas habis sanlat SMP tuh, masih inget gua pulang sama basis gua tuh. Kalau SMP kan dulu zamannya basis-basisan tuh. Ya udah pulang, top jam gua kan namanya kan sekolah gua kan di Depok dulu namanya Tugip kan, ada kepanjangannya Tuyul Maghrib gitu kan. Karena emang masuk siang, keluar malam, jam-jam maghrib lah, jam 5, jam 6. Nah, yang lagi itu gue pesanlat, pulang jam 4:30. Tuh, temen gue udah yang Pep. Wah, enak banget degan, kata gue degan tuh. Es kelapa ya kan, degan, enak banget kata gue. Wah, ya udah besokannya, terus dengan PD-nya di sebelah tukang beca. Besokannya gue digamparin sama abang-abangan gue. Weh, lu besok, udah jam 5. Jam 5 tanggung banget lu ngapain? Ya nggak Bodoh apa-apa nggak sih? bang, ya kan? Lu mau bang? Enggak lah, jam 5 cok, kata gue. Nyampe rumah ya pura-pura lemes ya kan? Pura-pura puasa ya? Oh, lemes ya kan? Mak gue cuma ngomong, puasa mas masih? Alhamdulillah. Ngasih bedak nggak ke bibir? Iya, enggak. Bibir gue emang kayak gini kan modelnya kan, kering-kering gimana gitu kan. Itu leher gue cuman, ya Allah bohong gitu. Kalian pernah nggak sih bohong pas Bohong misalkan pas. di luar nggak puasa, di rumah puasa. Oh, pernah sih gue. Pernah gue. Lu apaan, Din? Bohongnya ngapain, Din? Kalau gue bohongnya jadi tuh kan sahur nih kita kan. Kan udah jam 12 kan gue lapar lah, gue makan tuh. Nah, abis itu sisa sahur dari makanan itu gue bawa ke kamar, gue makan. Abis itu pas udah mendekati maghrib, mama gue nanya, masih puasa nak? Masih. Padahal gue udah makan. Masya Allah. Kayak gitu. gue Waduh, sering. kacau sih. Kalau lu? Well. Ini bocah dari mana bangor. Ini bocah bangor sih. Lo kayaknya banyak nih. Bocah bangor nih. Mungkin ini ya, gue mau Apa? ceritain yang dari pertama gue diajarin puasa itu. Itu waktu gue masih TPA, itu gue udah diajarin sama nyokap gue Berarti untuk puasa. kelas 3, umur 3-4 tahun ya?
Itu buka puasanya sama nyokap gue dari jam pertama nih jam Malu 9, buka? besok jam 10. Malu buka jam 9 juga? Apanya? Buka puasa jam 9 Enggak, juga? gua doang. Oh, dikirain malu juga buka Gua jam doang. 9. Oke, Nah, terus? waktu pertama gue berhasil nih ngelewatin dari jam 9, akhirnya gue buka jam segitu kan. Kedua harinya, kedua sampai ketiga harinya kan lama-lama makin naik tuh. Iya, Jam betul. 10, jam 11, gue gak kuat. Terus Dan gue akhirnya? bilang, Tiga kamu ngapain? enggak, gue awalnya izin dulu sama mak gue. Hmm. Gini, Bu, Ajeng aus. Tahan ya, ntar beberapa menit lagi. Emak gue ngomongnya gitu, karena dulu kan kecil gue belum ngerti kan berapa menit, ternyata itu masih 1 jam. Iya, Bocah lempeng. Terus? akhirnya gue nekat tuh. Ngapain? Minum. Oh. Jadi tuh, tuh. iya diem, gara-gara emak gue bujuk-bujuk sampai gue nangis, tetep maksa gue untuk buka jam 11. Nggak Kalian- salah sih, nggak salah. Malu nggak salah. Iya, Lu yang salah gua kan? yang salah. Iya. Ya aus ya. Iya Nah, bener. Terus akhirnya? terus udah tuh, akhirnya gue buka, tapi ketahuan sih itu ke gate. Kata Sampai malu? gue lagi minum. Kata malu? Kamu gimana? Ya mungkin karena gue masih kecil lagi, masih belajar kan, dia cuma ngomelin biasa lah kayak emak-emak. Emang gimana ngomelnya? Ngomelinnya gue Udah, lupa. masih dipraktekin. Lu nggak usah. Enggak, bukan. Cerita yang mana? Kalau ini, kalau puasa itu gini deh, gue nanya, lu kan udah pernah ngerasain namanya apa ya, SMA, kuliah kan, nah, teman-teman lu, nah, gue dulu tuh sering pas lulus kuliah, lulus SMA, sering sahur on the road, Oh. sahur on the road. Serandut apa? Waduh, salah kawan. Oh, nggak tahu saya. Sahur on the road dia tahu, Apa sih? sahur di jalanan. Iya, jadi kita ada sahur di luar. Sahur on road. Emang tadi saya ngomongnya apa? Sahur on the road. Oh iya, salah gue bang. Ah, Nggak, lanjut ya, lanjut. Enggak, tadi saya ngomong apa, saya bingung. Nah, oke. Nah, gue tuh, jadi kalau pas sahur on the road pertama tuh, karena gue kepikiran sama teman-teman alumni SMA dulu, kan sahur on the road tuh di daerah selatan itu kan, Jakarta Selatan maksud gue kan, Jakarta Selatan tuh kebanyakan, maaf ya tanda kutip, banyak orang yang memanfaatkan keadaan. Kayak gimana? Kayak contohnya, rombongan kita nih bawa makanan misalnya 30 sama amplop. Oh. Nah, jadi orang tuh memanfaatkan keadaan, gue pura-pura kismin deh, atau pura-pura membutuhkan lah. Nah itu pernah tuh, akhirnya gue geser tuh ke panti asuhan di daerah Kalibata. Nah itu ya berangkatnya semangat cuy, berangkatnya semangat, pulangnya nggak semangat, karena matahari udah depan muka kan. Udah gitu kejadian, pernah di tahun berapa tuh kejadian anak SMA berapa di selatan bawa mobil ugal-ugalan abis sahur on the road, kebalik berapa orang meninggal. Nah itu gue sebagai yang ngurusin acara tetap mantau tuh bocah, karena kan udah oleng, udah ngantuk. Nah dari situ nyampe rumah gue mikir gue masih puasa nggak ya, yaudah gue puasain. Das itu masih sama alumni. Nah lagi tuh ada yang bahas sama klub motor gue, Bang, sahur on the road, ayo sahur on the road. Pulang ya pak, tetap makan pak. Jam 7 pagi gue makan di warteg. Pep, makan dulu bang, puasa. Ya elah Pep, kita kan musafir. Oh yaudah, iya. Lah gitu gue kemana nih? Ke daerah Bogor atau apa ya? Pokoknya daerah sana deh. Itu Bogor dekat. Iya kan, tapi kan teman gue rumahnya di Bekasi. Rumah teman gue di Bekasi. Makanya dibilang musafir. Nah, gue juga ikutan dong di Warsun. Makan. alasan aja ya. Iya. Nggak apa-apa, yang penting kan makan ya kan. Tapi itu udah diganti belum? Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya. Iya, bener ya. Udah diganti belum? Mengingatkan Iya. banyak. Alhamdulillah sih inget sih. Satu doang itu. Sisanya masih banyak. Sisanya masih banyak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau gue pengalaman Ramadan yang paling membekas memori Ramadan itu pas gue kuliah, Mas. Lu kuliah di mana, Mang? Di Semarang. Wih, jauh anjir. Rumah lu di Bekasi, Semarang. Gue di Bekasi kan. Jauh Terus banget gue kan emang. kuliahnya di Semarang. Anak rantau lah ceritanya. Bocah rantauan. Iya, jadi anak rantau. Gimana ya namanya kita Ramadan waktunya kumpul sama keluarga kan. Iya. Momen yang paling tepat, paling enak sama keluarga. Itu pas lagi
hari pertama Ramadan kan apa sih kayak ada suasananya kan berasa banget tuh. Iya. Tuh gue di kamar di kosan tuh gue nangis. Cah, Terus kenapa itu? iya maksudnya kayak gue homesick gitu Homesick, loh, homesick anak rantau. Anak rantau. Dan ini gue jadi cerita sedih dah. Cah. Nangis. Kagak nangis. Kagak. Cuma ini cerita sedih. Nostalgia, namanya nostalgia, bebas tuh ada senang, ada sedih, ada yang Gue nggak nangis. rusuh. Gue gak nangis sih, cuma mewek. Tapi agak-agak lanjut. Ya jadi kan kayak gimana anak rantau kan ngelihat orang-orang tuh pada kumpul sama keluarga kan. Iya. Kan gue di rantau di Semarang. Ya udah gue akhirnya kumpul sama anak-anak kosan, makan bareng makan sahur yuk bareng dia gitu-gitu kan. Terus akhirnya kangen rumah, gue telepon lah tuh sama orang rumah kan, telepon bokap gue Pak gini, sahur nih Pak, sama siapa di sana sahurnya kata bokap gue kan, sama teman-teman gitu kan. Terus sama teman-teman kosan makan pakai apa kata gitu kan. Tuh gue bohong tuh. Makan pakai apa emang lo? Kan gue bilang lo pakai ayam ya. Padahal sebenarnya nggak pakai ayam. Nasi sama garam? Nasi tempe sama Garam? enggak. Garam lagi. Nasi tempe sama sayur apa tuh? Yang kemarin. Sayur kemarin. Itu Basi sama dong. temen-temen gue gitu kan. Masaknya dari sore. Serius? Terus sama temen kan lagi namanya anak rantau gimana sih irit gitu kan. Ya harusnya mampir ke tempat Ajeng lo. Dikasih makan. Ya itu Iya. kita sih. Kan jauh. Oh iya benar, Semarang Tegal jauh ya, lupa gue. Lanjut. Ya udah tuh terus gue bilang iya bakal pakai ayam, pakai ini. Padahal sebenarnya kagak. Semoga sederhana gitu loh. Iya. Gila. Itu Anak tadi nih rantau. sendiri di kosan, ngekos sendiri. Iya kau sendiri. Tapi puasa tetap puasa tuh, Din. Puasa. Oh. Iya. Pantes habit iritnya tuh sampai sekarang dia. Emang? Serius? Kalau gue jadi jajan, enggak deh, aku lagi hemat. Serius? Gimana ya Yang anak? tiap hari ya. Iya, emang tiap hari. Kalau lo emang nggak hemat? Kalau duitnya udah nipis, gue baru Oh hemat. iya, beda emang. Udah nggak? Dulu waktu gue kan setiap Hamin 10 mau lebaran tuh, Mudik. iya selalu mudik tuh. Nah rumah nenek nyokap gimana ya ngomongnya? Nenek Digegas. nenek dari emak gue. Digegas. Neneknya dari nenek. Gimana sih? Kan nenek gue ada 2. Nenek buyut. Bukan, kan nenek gue ada 2. Nenek Iya. bokap. Dari bokap. Iya sama Sama nenek. nyokap. Itu kan hitungannya emaknya emak gua sama emaknya bapak gua kan. Nah, Terus? nyokap sama bokap gua tuh kampungnya tuh bener-bener beda. Walaupun di Brebes, tapi yang satu di apa tuh? Lu tahu Pejagan nggak? Tahu. Iya di situ itu. Tahu gue. Iya tahu gue tahu. Serius, Iya tahu. ada nih. Deket alun-alun kan? Ya enggak dong. Oh iya, enggak. Jauh. Iya tahu gue tahu Pejagan gue tahu. Iya, nah sedangkan kalau rumah bokap gue tuh yang dekat alun-alun itu baru. Oh iya tahu. Brebes. Lah jauh banget ya bedanya. Iya, nah setiap mau kan kalau di sono tuh gue ke rumah nenek gue dulu kan, yang emak gue itu, ngerti nggak? Nah, Iya. Oh iya nenek mak lu lah. Apa ibu mak lu? iya ibu emak gue, Aha, terus? ibu emak gue. Ah. Nah, nanti setelah 5 hari apa semingguan baru ke nyokap dari bokap gue. Nah, buat ngunjungin, gitu. Iya. Terus? Itu kan emang posisinya masih puasa. Posisinya masih puasa. Kalau udah nyampe kampung bapak gue beda banget dah. Kenapa? Kenapa dah? Nenek gue sayang banget sama gue. Terus akhirnya lu batal mulu? Astagfirullah. Soalnya, ya gue tahu emang perjalanannya lumayan panjang karena 1 jam, 1,5 jam. Iya, Dan gua itu tahu, kan kadang gua tahu. macet kan, orang hari Iya mudik. benar. Nah setiap gue nyampe, nenek gue sih masaknya rendang. Iya terus kenapa? Itu makanan favorit gue Bang Pep. Oh. Dan nenek gue tuh tahu banget kalau gue suka rendang. Oh gitu. Iya. Intinya nenek lu terlalu sayang. Iya, dan nenek gue bilang gini, Ajeng puasa. Udah batalin aja nih makan dulu. Ya gue makan dong. Iya. Bapak gue pikir dia bakal ngekip rasa ini kan. Terus? Karena dia gue ngeliat, ih bokap gue aja ngerokok, minum. Gak Terus? taunya pas udah lebaran gue udah nangis, udah minta maaf apa segala. Bokap gue ngasih tahu kalau gue Batal? Iya pernah batal. Astagfirullahaladzim. Ya gue ribut lagi sama Tapi emak lu gua. nggak nanya sama nenek lu kenapa gua harus makan rendang? Enggak pernah nanya. Ya enggak lah, karena jawaban nenek lu pasti cuma satu. Karena kita musafir.
Perjalanan jauh kan? Iya. Jauh kan? Bener, panas. Bener. Pokoknya daerah Tegal, Brebes, Cirebon itu panas banget. Panas, macet. Heeh. Ih, kacau sih. Lu pernah ngerasain Brexit nggak? Yang kata Brebes baru jadi tolnya. Nggak pernah sih, belum Aduh, pernah. kacau sih. Itu pengalaman gue lagi. Setelah itu kan pas puasa tuh. Pengalaman gue puasa nganterin anak Wonogiri. Ini namanya Hidayat. Anak sekarang tinggal di Semarang. Nah, dia Saya hai buat Hidayat. ya Allah, editor pasti keselin anjir. Nah, terus dia itu ngajakin, kayak pulangnya deket ke rumah gue kan. Mas, bareng yuk mas, pakai motorku aja. Yaudah yuk. Gue tuh harus ngalahin keluarga gue demi ketemu mbah kakung gue sama mbah putri gue. Intinya silaturahmi itu penting buat gue. Jadi gue pulang sendiri ke kampung, tapi ninggalin bapak sama ibu gue biar tahu sehatnya mbah kakung gue. Oh, iya. Nah, akhirnya gue tuh sama Dayat. Nah, Brexit tuh, kejadian Brexit yang kata Brebes exit tuh, yang ada beberapa orang meninggal karena penuh banget jalanan tol Brexit itu. Nah, di daerah Brebes, iya Brebes gue masih inget tuh. Brebes tukang es campur. Sekali jalan, wah tukang es campur seru niat. Ayo mas, udah kelewatan kan? Gue terlanjur kenceng bawa motornya. Yaudah ntar depan dikit berhenti. Terus apa yang terjadi? Mbak, es campur satu sama bakso ya. Yaudah, makan dong gue es campur. Temen gue makan bakso set. Tau nggak lo satu es campur apa? 35.000. Buset. Itunya cuman isi air. Ya seadanya aja kan. Iya, mending seadanya. Air, SKM, es batu, sama rumput laut. 35.000. Ya. Gue mending beli aqua dingin Tahu nggak lo? sih? Iya. Itu gue ceplos langsung. Langsung Ibu, bilang apa? ibu mau naik haji, gitu langsung. Terus kata Langsung ibu kata apa? ibunya diem aja. Ibu naik haji. Sorry Bang Web, kayaknya gue pernah deh ngerasain itu. Kenapa? Yang apa tuh? Es. Bukan es. Yang apa Brexit. tuh? Iya, Brexit yang Itu yang Brexit macet parah banget. Iya, kayaknya gue pernah sih itu. Lo kalau pulang kampung naik apaan emang? Gue biasanya tuh emang naik kereta, tapi sebelum naik kereta tuh kayaknya waktu itu gue naik travel deh. Waduh. Sumpah nggak enak banget, udah Nyiksa travel. badan. Isinya tuh numpuk banget Bang Pet. Parah sih. Gak enak Dan lo Kacau. tahu samping gue Apa? Kenapa? Kambing. Bukan dong. Oh, dikirim kambing. Biasanya travel tuh kan kayak gitu kan. Gue tanya travel gitu. Siapa nih? Itu saudara gue sih. Terus? Anaknya kan emang mabok kan tuh ya. Emang gimana nggak mabok udah berhenti di benar-benar iya sumpah banget kan. Betul setuju. Panas, anaknya nih muntah. Sedangkan kantong plastiknya tuh habis. Lu tau gak dia muntah di mana? Gimana? Gimana? Bapaknya buka baju, Hah? muntah. Anak muntah di sini, di bajunya dia. Anjir. Sumpah. Itu saking sayangnya bokap terhadap anak. Gue sampingnya. Terus saking ya lu aja nggak ada bangku lain sih sebenarnya. Anjir. Sebenarnya itu Terus? gue emang sama nyokap adik gue kan, sama nyokap sama adik gue. Cuma karena bener-bener saking macetnya itu sampai bisa kesusul sama bokap gue naik motor. Iya emang parah banget sih parah itu. Iya, Parah. akhirnya yaudah nyokap sama adik gue tuh naik motor sama bokap gue kan. Sedangkan gue ditinggal di travel. Sama muntahan. Iya, sama muntahan itu AC, baunya udah muntah. Enak banget sih itu. Iya, bener-bener terus kan muntahannya tuh kan melebar kemana-mana. Bapaknya begini. Iya. Begitu. Luar biasa. Bayangan itu. 3 hari. Jadi bapak gitu ya. Itu kan pulang kampungnya Ajeng. Lu lebaran pulang nggak? Gue jarang pulang sih, Oh. jarang pulang ke kampung. Jarang pulang kampung. Tapi Terus biasa lebaran di Bekasi mulu. Iya, pasti di Bekasi. Jarang pulang ke Padang gue. Karena itu loh, Apa? pulang ke Padang itu kan perjalanan kan 5 hari sampai 6 hari kan. iya betul. Terus juga capek di jalan. Iya benar. Jadi kayak udah ngebayangin capek di jalan tuh ya udahlah nggak usah di sini aja di Jakarta, di Bekasi. Lo harus tahu. Nih selama gue berarti yang gue belum mudik tuh ada 4 tahunan. Iya 4 tahunan gue belum mudik. Dalam artian lebaran ya. Nikmatnya mudik waktu lebaran tuh cuma satu. Kalian. Apaan? Macet-macetan. Asli, macet-macetan tuh nikmat banget itu udah. Wah, Iya, gue udah aneh nikmat sih mas, banget. betul nikmat. lo bayangin aja naik motor tadi ketemu ibu-ibu mau naik haji, ya kan? Terus nyari bensin susah. Astaga.